Yang saya selalu risau karena udah kita tahu dan baca juga bahwa bagi kita, bagi kami yang orang tua dan adik-adik ada yang masih non muslim, bila sudah berpulang kita kan nggak bisa mendoakan mereka ya. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadiran Allah bahwa pada malam ini terutama kami bisa bertemu dengan Bung Doni yang datang dari Jakarta atas undangan Bunda Roni. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita menjadi orang-orang pilihan yang mendapat syafaatnya. Amin. Amin. Koh Dodi yang saya tanya sebenarnya sudah jawab tadi. Artinya begini, saya itu saat ini usia sudah 76 tahun. Saya menikah dulu umur 24 tahun. Saya adalah seorang remaja yang aktivis gereja dulu. Orang tua saya juga punya jabatan di gereja, tapi karena mungkin Allah mempertemukan saya dengan almarhum suami, sehingga saya bersedia menjadi mu'alaf pada waktu itu. Sudah lama sekali Bunda. Dulu zaman kami menikah tidak satu suku aja sangat tabu. Apalagi saya waktu itu sampai ayah saya dikeluarkan dari jabatannya di gereja, tapi karena dilihatnya kami terakhir sudah baik hubungan, dipanggil kembali gitu toh. Yang saya selalu risau karena udah kita tahu dan baca juga bahwa bagi kita, bagi kami yang orang tua dan adik-adik ada yang masih non muslim, bila sudah berpulang kita kan nggak bisa mendoakan mereka ya, dan itu kita sudah tahu. Tapi hati kecil itu tetap walaupun mungkin hukumnya saya nggak tahu, ini mau saya tanya apakah sampai jatuh ke haram atau hanya tidak boleh, karena saya hati kecil saya tetap mendoakan. Mungkin ibu saya sedang disiksa gitu ya Ustaz ya, tapi saya mendoakan mudah-mudahan Allah Maha Kuasa, Maha segalanya, bisa menerima atau tidak, tapi hati saya sudah berlapang gitu. Itu aja kok yang mau saya tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Bu datang ke tempat saya seorang akhwat, dia doktor lulusan dari Beijing, China. Beliau juga pernah kerja di Taiwan. Kemudian beliau masuk Islam tahun 2021. Ya. Pembinaannya kurang dari tempat dia bersyahadat. Pembelajarannya juga mungkin kurang tepat sampai dia ketemu dengan kelompok-kelompok yang sekarang sedang bermasalah di Indonesia. Jadi dari 2021 sampai sekarang dia bacaan sholat aja belum bisa Bu. Ya, sayang gitu ya, cukup prihatin. Dan pertanyaan utama dia untuk datang ke tempat saya itu sama persis dengan pertanyaan Ibu. Ya. Saya sangat memahami perasaan seorang anak yang tidak boleh mendoakan orang tuanya, karena saya sendiri juga mengalami Bu. Saya sendiri juga ketika baru masuk Islam, saya tanya semua ustadz yang saya kenal, saya tanya guru saya riset semua di Google, saya cari semua referensinya. Tapi ternyata memang bukan ustadz yang melarang Bu, bukan Nabi yang melarang adalah Allah SWT. Nah, kalau Allah yang melarang, kan pasti Allah yang lebih mengetahui Bu. Kenapa kita tidak boleh mendoakan? Apakah Allah tidak mengetahui kalau kita sedih? Menurut Ibu, Nabi sedih nggak Bu pamannya nggak mau masuk Islam Bu? Pasti sedih. Bahkan
penguasa-penguasa di Quraisy itu kan semua kan kerabatnya Nabi semua. Ketika Nabi tidak bisa membuat mereka beriman, apa nggak sedih pun? Sampai kita sendiri kalau membaca Quran surat apa Masad ya, kita aja punya adab nggak berani kencang-kencang bukan. Nabi pasti punya perasaannya gimana paman-pamannya gitu ya. Nah, kalau yang semalam yang saya berikan kepada Ahwat itu ada di Quran surat At-Taubah pun ayat 113 pun. Tidak pantas bagi Nabi SAW dan orang-orang yang beriman. Kita ini kan mengaku orang-orang beriman Bu. Tidak pantas buat kita Bu. Coba 113 apa? Memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Nah, jadi bukan Nabi yang melarang, Allah yang melarang. Nah, semalam saya hanya mencoba menghibur Ahwat itu dengan begini Bun. Kita ini kan semuanya punya roh yang berasal dari Allah SWT. Sebelum kita dilahirkan jadi manusia, roh dan jiwa kita sudah berikrar. Ketika kita lahir jadi manusia, kita sudah lupa dengan ikrar itu. Ketika saudara kita yang lain lahir di keluarga muslim, alhamdulillah bersyahadat terus tiap hari. Tapi ketika kayak saya, ketika Melisa atau orang-orang yang seperti ibu juga yang dulu pernah lahir di keluarga yang bukan muslim, berapa tahun sampai kita mengucapkan syahadat kedua kalinya setelah kita dulu bersyahadat di alam ruh gitu ya. Nah, ruh itu kan kalau di dalam ruh kan nggak ada istilah itu ruh papa saya, itu ruh mama saya, itu ruh adik saya, kan nggak ada begitu Bun. Orang tua kan hanya di dunia. Tapi kalau kita nanti sudah kembali ke sana, nggak ada istilah roh itu orang tuanya roh itu gitu, nggak ada gitu. Ya Bunda Roni kan betul gitu ya. Jadi nah gitu. Jadi nanti kalau udah sampai di sana Bun, itu urusan ruh itu udah masing-masing dengan pemiliknya gitu Bun. Gitu ya Bun ya. Mudah-mudahan Ibu jangan terlalu sedih lagi kalau belum bisa apa namanya kepengen mendoakan orang tua yang paling kita sayangi gitu. Kalau mereka masih hidup boleh kita doain, bahkan harus kita doain. Tapi kalau sudah berpulang kita udah nggak boleh karena dibilang apa? Tidak pantas buat kita. Itu Bun ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu ya. Terima kasih. Sama dengan Tina ya. Pertanyaannya juga sama persis. Sama kan dalam pertanyaannya sama Tina. Baik, apakah Nah, Umi mau ya, tanya. silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini karunia terbesar ya, bisa berkumpul dengan orang soleh dan kemudian ada bonus bisa bersama-sama Prof. Dandi. Saya Nur Hidayati dari Rumah Quran Cahaya Hidayah. Kami ada PR di Rumah Quran Cahaya Hidayah ini kok. Ada beberapa kawan-kawan kita yang mu'alaf. Nah, PR kami adalah tidak adanya pendampingan pada kawan-kawan yang mu'alaf ini, sehingga kemarin ada sampai 1 tahun, tapi karena belajarnya yang kurang intens tadi dan kami itu nggak bisa memang nggak bisa sama sekali untuk pendampingan. Kami paling bisa 1 minggu sekali gitu kan. Ternyata untuk yang paling sederhana seperti mandi wajib itu terluput dari kami. Kemudian yang kedua adalah sholat, pelaksanaan atau aplikasi sholat, dan ini masih banyak terjadi. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kami ini merangkul saudara-saudara kita yang Masya Allah luar biasa agak banyak, tapi sudah sekian lama masuk dan belum intens untuk mendapatkan pendampingan. Itu saja barangkali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang di wilayah 2 ya Bu ya, yang kami kelola di daerah
Jabodetabek dan sekitarnya, setiap ada orang bersyahadat di tempat kami, itu memang kami langsung kasih sertifikat, ya. Beda-beda ya Bun ya, ada yang tidak langsung kasih sertifikat, pembinaan dulu sekian bulan baru dikasih sertifikat. Kalau kami langsung kasih sertifikat. Pokoknya cuman syaratnya KTP, agamanya bukan Islam, bersyahadat, kita kasih sertifikat. Nah, tapi kami juga menghimbau yang bersangkutan untuk segera mengganti keterangan agama di KTP, Bu. Iya. Ya. Iya, betul. Percuma, Bu, istilah bukan percuma, maksudnya percuma dalam hal administrasi negara. Ketika ada orang masuk Islam tapi nggak ganti KTP-nya, data negaranya itu pasti nggak berubah gitu. Makanya saya selalu menghimbau mereka untuk segera ganti keterangan agama di KTP. Tujuannya apa, Bu? Satu, memang untuk data negara. Yang kedua, kalau si mualaf ini umur pendek, kita susah, Bu, ngurus secara Islamnya. Keluarga masih punya hak lebih tinggi daripada kita umat Islam. Saya beberapa kali rebutan jenazah, Bu. Rebutan jenazah mualaf ya. Ketika mereka bisa menunjukkan KTP masih Kristen, kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa menyaksikan mereka mengubur saudara Islam kita dalam peti mati. Gimana rasanya, Bu? Nah, saya udah ngalamin berapa kali, makanya ketika ada orang syahadat, saya langsung kasih sertifikat. Segera ganti KTP, segera foto KTP yang baru ke kita. Nah, mengenai pembinaan, Bu, ketika ada yang bersyahadat laki-laki, saya tanya, sudah sunat belum? Belum. Tunggu di rumah, tentukan jadwalnya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Saya kirim juru sunat ke rumah, sunat di rumah, langsung dikasih obat. Itu yang kita lakukan. Jadi mereka nggak bisa menghindar. Ya, kalau mereka nanti bilang belum ada duit segala macam, nggak ada cerita. Pokoknya kita kirim juru sunat di rumah. Saya cuma butuh fotonya aja, udah begini gitu fotonya. Itu laki-laki. Nah, yang laki-laki dan perempuan setelah bersyahadat, saya juga minta mereka menyediakan waktu 2 kali dalam seminggu, satu pertemuan 90 menit, kita kirim guru privat ke rumah masing-masing. Saya kerjasama dengan lembaga khusus privat yang memang mereka menyediakan guru privat untuk mengaji gitu. Insya Allah nanti di rumah dakwah ada nanti disiapin. Nah, kalau bisa begitu, jadi kita sudah jadwalkan si mualaf ini harus menyediakan waktunya seminggu 2 kali, 1 kali pertemuan 90 menit dan gratis. Mereka nggak perlu keluar uang apa-apa, yang bayar kita gitu. Itu dengan begitu si mualafnya kadang jadi lebih susah menghindar, karena akan dikejar terus sama gurunya. Ayo hari ini janjian, jadi enggak, geser boleh lah, geser hari, tapi dalam seminggu minimal 2 kali gitu. Nah, itu memang terobosan kami, Bu, ya. Jadi kalau lembaga-lembaga mualaf yang ada memang rata-rata meminta mualaf untuk datang belajar di tempat lembaga mualaf atau di masjid gitu ya. Nanti programnya ada 2 bulan, ada yang 3 bulan, belajar sampai ngaji, belajar sholat juga di situ, diajarin sholat juga di masjid. Kalau mualafnya nggak sibuk, kalau sibuk, kalau di kota besar rata-rata orang masuk Islam, orang udah pada kerja. Saya ngumpulin 30 orang aja susah bener gitu, Bun. Ya. Jadi karena itu saya mengirim guru-guru itu ke rumah mereka masing-masing, dan guru-guru itu kan setiap 2 minggu sekali kirim laporan ke saya. 2 minggu sekali kirim laporan. Si A begini rajin, ini agak lama, ini cepat gitu misalnya. Kalau ada mualaf yang belajar 3 bulan sudah lancar belajar Quran, gurunya malah saya suruh lebih sering lagi dia. Saya malah suruh lebih sering lagi biar dia bisa jadi kalau perlu jadi kori gitu istilahnya. Ya, kalau sampai dihapus Quran, masya Allah, alhamdulillah gitu. Nah, jadi ibu mungkin perlu memikirkan, mengumpulkan orang-orang yang mau mencari pahala amal jariah dengan mengajarkan kepada mualaf-mualaf dengan cara seperti itu. Datang ke rumah masing-masing, didatangi aja, Bu, gitu. Iya, mungkin bisa disesuaikan, mau 1 jam atau mungkin waktunya juga disesuaikan, mau siang atau sore. Tapi yang kita lakukan adalah kalau mualafnya laki-laki, kita kirim guru laki-laki, mualaf perempuan kita kirim guru perempuan. Itu, Bun, ya. Mudah-mudahan jawab, ya. Sebetulnya metode Sakifah udah bisa itu ditinggal ditambahkan
program pembinaan mu'alaf. Kita kan ada program Sakifah, Ustaz. Jadi program Sakifah itu juga sistemnya adalah menjadikan orang setempat menjadi guru. Kita tidak mendatangkan guru lagi, karena dulu kita kalau mendatangkan guru biayanya besar, guru juga nggak betah. Lebih bagus, lebih efektif orang setempat dididik jadi relawan, sehingga mereka dari situ. Bisa dilakukan. Dia bisa bersama dia, relawan Sakifah itu bisa contoh untuk pembinaan umat, bisa dicontoh. Insya Allah. Iya. Oke, ada lagi? Iya. Ibu-ibu. Saya pikir. Lagi deh, ada yang mau tanya? Ya, karena benar ya Bu, yang paling problem bagi kita, dan mungkin di lapangan kita bisa melihat mereka yang sudah mu'alaf, justru tingkat masalahnya lebih kompleks. Iya. Karena apa? Karena mungkin ada faktor keluarga yang tidak mendukung, sehingga ditutupi peluang rezeki tambahan, pekerjaannya dibatasin, berdiri sendiri jadinya. Nah, kita terkadang kurang concern untuk memikirkan ini. Sebenarnya mereka lagi sendiri. Mungkin dengan masukan dari Kodoni tadi, artinya setelah itu concern lah kita untuk bisa memfasilitasi itu. Karena kita pernah ketemu sama mu'alaf yang di Kampung Kubur, yang dari Yayasan Mu'alaf India itu. Justru waktu kami memberikan santunan Ramadan, problem mereka justru mereka tidak diperdulikan sama keluarganya, sehingga mereka seolah-olah sendiri, dan itu selalu ngeluh tentang ekonomi jatuhnya. Keluhan mereka itu adalah kami kurang ini, jadi jatuhnya ke ekonomi, jadi niat belajarnya itu jadi kurang gitu, karena mereka memenuhi kebutuhan ekonominya aja mereka udah nggak diperhatikan gitu, konon mau belajar lagi gitu kan. Nah, mungkin jadi salah satu strategi rumah dakwah ini bisa jadikan salah satu program gitu mungkin ya Bro dia. Ya Bunda, mungkin waktu jam 21.34 sudah. Mungkin Ko Dodi mungkin bisa akan kembali beristirahat di hotel. Jadi saya simpulkan meet and greet kita malam hari ini ada satu hal yang mungkin kita sama-sama harus concern juga tentang kristologi tadi. Memang tidak ada sih di kita pelajaran yang mengkhususkan tentang itu ya Dok. Iya, betul. Sehingga tabu jatuhnya. Ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa diskusikan dengan majelis ulama, yang mungkin di pesantren lah tempat yang bisa mengkonsentrasikan ilmu kristologi ini, sehingga ada basic dasar tentang ilmu kristologi di saudara-saudara kita, sehingga ada counter attack jika ada attack gitu kan. Karena kita nggak paham gitu. Mungkin masukan seperti ya Bro di pesantren. Makanya salah satu tempat kami akan berdakwah atau Kodoni akan hadir adalah di beberapa pesantren di Kota Medan. Mungkin bisa disampaikan ini nanti. Yang kedua, lebih ke arah semangat silaturahmi kita dengan teman-teman mu'alaf lah. Ketemu kita besok dengan semangat yang lebih luar biasa. Saya akhiri meet and greet kita pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Illal liqa ma'as salamah. Jazakallahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.